Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Kamis 10 Juli 2025 yang lalu, Kombes Pol Ade Arisam selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengumumkan peningkatan status dari tahapan penyelidikan ke penyidikan laporan terhadap klien kami, Roy Suryo dan yang lainnya, yang sebelumnya dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu. Menurut Polda Metro Jaya, peningkatan status ini bukan hanya terkait laporan Saudara Joko Widodo, tetapi juga sejumlah laporan dari Polres lainnya yang dilimpahkan atau dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Ada 5 laporan dari Polres yang lainnya dan kami pernah mendapatkan undangan klarifikasi. Namun dari 5 laporan tadi, 2 dinyatakan gugur karena pihak pelapor tidak mengajukan klarifikasi saat diundang, dan 3 dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya ada 4 laporan dari total 6 laporan yang ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sebagaimana kita ketahui, Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan dengan dugaan tindak pidana 310 KUHP, fitnah 311 KUHP, dan 27A Undang-Undang ITE terkait menyerang kehormatan menggunakan sarana ITE. Namun di luar itu, kami juga menyebut ini penyelundupan hukum ya. Saudara Joko Widodo melaporkan dengan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun penjara, juga pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun penjara. Ini yang dulu sering kami sebut upaya untuk kriminalisasi, karena dimasukkan pasal-pasal yang tidak relevan dengan delik pencemaran dan fitnah dengan target kalau nanti statusnya naik ke penyidikan dan ditetapkan tersangka, polisi bisa menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan berdasarkan KUHP karena ancaman pidana yang bisa ditahan itu minimum 5 tahun penjara. Dan dengan dimasukkannya pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE melalui laporan Saudara Joko Widodo ini, polisi nanti bisa mengambil langkah untuk menahan walaupun dalam persidangan pasal-pasal ini tidak terbukti gitu. Dan itulah modus operandi kriminalisasi yang sering kami temui bukan hanya di kasus klien kami hari ini. Yang kedua, laporan-laporan yang lainnya itu dilaporkan ada yang dari Polres Jakarta Selatan yang mengatasnamakan Peradi Bersatu, unik sekali, lucu bahkan aneh. Dia melaporkan diantaranya adalah kabar bohong, pemberitahuan bohong, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Selain itu pidana sara, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Tetapi pelapor ini sendiri bohong. Dia menuduh kami mengedarkan kabar bohong, klien kami ya. Pelapor sendiri mengedarkan pemberitahuan bohong. Apa pemberitahuan bohongnya? Kemana-mana mengaku yang melaporkan adalah Peradi Bersatu. Tetapi saat kami diundang klarifikasi, tidak ada satupun laporan dari para pelapor itu yang namanya disebut sebagai atas nama Peradi Bersatu. Ada yang laporan yang diminta untuk klarifikasi itu antaranya yang pertama Andi Kurniawan, yang kedua Samuel Sweken, Kapriani, Lesumana, dan Kahan Rahayan. Ada satu Samuel Sweken ya. Jadi tidak ada satupun atas nama Peradi Bersatu. Di dalam sebuah diskusi media ketika kami soal itu ya kebingungan begitu, dan saya terus terang tersinggung karena saya anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, dan saya sebenarnya tidak terima ada organisasi dimanfaatkan untuk kegiatan yang bisa kita kategorikan ikut-ikutan mengkriminalisasi begitu. Nah, yang kedua tentu kami harus memberikan sikap terhadap apa yang sudah diumumkan. Sikap kami yang pertama tentu saja ini tindakan yang terlalu dini atau bahasa hukumnya itu prematur. Apa prematurnya? Pertama, kasus pencemaran ijazah palsu ini tidak bisa dilepaskan dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri. Walau hanya Dumas, kasus di Barreskrim itu sampai hari ini belum tuntas. Terakhir, ketika 22 Mei, Johandani Rahajopuro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri menyatakan menghentikan penyelidikan dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo.
telah dilakukan proses koreksi melalui apa yang disebut dengan gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli 2025, dan gelar itu belum ada hasil yang disampaikan kepada kita, pada publik. Harusnya setidaknya menunggu proses gelar ini diumumkan kepada publik. Misalnya kalau gelar itu ternyata menguatkan penghentian penyelidikan, oh berarti dianggap sama dengan hasil yang diumumkan Johandani Rahajopuro. Sebaliknya, jika ternyata gelar menyatakan bahwa penyelidikan ini ada cacat proses, prosedur, dan substansi, dan pihak Biro Wasidik selaku pengawas penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk membuka kembali dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh saudara Joko Widodo, maka kasus ini dibuat kembali. Jadi tidak relevan pencemarannya, karena apa? Kasusnya jalan gitu. Nah, dari situ kami kemudian muncul praduga, jangan-jangan semua akan dikondisikan. Pengumuman di Bareskrim nanti juga hasilnya akan sama, sehingga Polda berani meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Oke lah kalau skenario yang demikian, tapi tetap saja harusnya menunggu pengumuman dari Biro Wasidik dulu hasilnya seperti apa. Karena ini berkaitan, tidak mungkin ada pencemaran ijazah palsu kalau belum dibuktikan ijazahnya asli. Bagaimana kalau ternyata bagaimana kalau nanti kalau ternyata ijazah itu terbukti palsu? Kan nggak ada lagi fitnah, nggak ada lagi pencemaran begitu. Lagi pula sikap kami sudah jelas, kami keberatan klien kami disidik dengan pasal pencemaran dan fitnah sebelum dibuktikan ijazah ini asli berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap begitu. Jadi ini yang menyebabkan kami menyimpulkan ini prematur, dan karena ini prematur meloncat dari proses dan tahapan, ini yang kami sebut ada tendensi, ada atensi, ada kepentingan mengkriminalisasi klien kami melalui peningkatan tahapan dari penyelidikan ke penyidikan. Memang benar laporan saudara Joko Widodo walaupun delik aduan tidak pernah menyebutkan siapa terlapornya. Dan dalam undangan klarifikasi klien kami bertanya siapa yang terlapor, ternyata masih dalam lidik begitu. Tapi dalam konferensi pers media dan juga laporan dari 5 Polres yang lain sudah tegas menyebut nama-namanya. Klarifikasi terakhir itu sudah jelas terlapornya. Artinya apa? Artinya kasus ini memang sengaja ya dipercepat dengan target tertentu, dan target yang paling utama adalah ingin membungkam kebenaran. Sebab kalau motifnya bukan ingin membungkam kebenaran, harusnya diberikan otoritas yang sepadan, selevel, seimbang antara pelapor dengan terlapor untuk sama-sama mengobservasi, dan sebelum mengobservasi setidaknya ijazah itu diberikan hak akses kepada pihak untuk ngecek. Nah kalau ijazahnya ternyata asli, ya sudah klien kami bisa minta maaf. Dan kalau ternyata dia asli dan ingin tetap melanjutkan fitnahnya, ya ayo kita ladeni fitnah itu. Tetapi sudah jelas ijazah ini dibuktikan asli. Dan kemarin ada narasi yang menurut saya harus kita luruskan. Katanya pembuktian ijazah palsu itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan bergulirnya pasal fitnah dan pencemaran. Ini yang keliru. Untuk membuktikan ijazah asli atau tidak itu ada 3 langkah. Pertama melalui pengadilan tata usaha negara, dan ini sudah tidak memungkinkan karena basicnya prodek kartunnya sudah lebih dari 90 hari. Yang kedua melalui proses peradilan perdata. Perdata itu harusnya juga bisa masuk pokok perkara, ternyata putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak jauh beda dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dulu sudah pernah diajukan gugatan. Apa itu? Dinyatakan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo. Lah kalau pengadilan tidak berwenang, lalu kemana rakyat yang mencari keadilan kalau pengadilan sendiri menyatakan tidak berwenang? Ini kan sama saja ngelempar masalah ini kepada publik. Kita bingung, katanya apa? Pengadilan negeri nggak berwenang. Kenapa? Itu kewenangan pengadilan PT UN. Lalu nanti bawa ke PT UN, pengadilan PT UN nggak berwenang. Kenapa? Karena sudah lewat 90 hari. Lalu kemana ini rakyat mencari keadilan begitu loh? Nah sekarang satu-satunya tinggal melalui pidana. Nah kalau melalui pidana,
untuk membuktikan ijazah itu asli atau tidak bukan melalui pasal pencemaran, tetapi 263 terkait pasal dugaan pemalsuan dokumen. Sehingga yang harus diteruskan itu adalah proses di Barreskrim, bukan ya di Polda. Coba adil gak? Klien kami dilaporkan hanya potensi masuk penjara, tapi untuk dalam rangka membuktikan ijazah saudara Joko Widodo asli. Yang hari ini prosesnya masih dalam tahap gelar perkara pengumuman. Dan yang ketiga, apa yang kami sebut prematur itu juga kita tahu lah. Ini kan sudah menjadi bukan rahasia publik ya, sudah menjadi pengetahuan publik. Kasus ini kan bukan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan loh, sudah kasusnya rakyat. Kita tahu saat konferensi pers, Kombes Pol Ade Arifsan Indardi ketika ditanya oleh media pelapor Joko Widodo saat membuat laporan polisi, apakah ya termasuk skripsi melampirkan ijazah asli? Apa jawabannya? Fotokopi. Tadi sudah dijelaskan, fotokopi. Asli atau tidak Pak? Fotokopi. Asli atau tidak Pak? Fotokopi. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin bukti dari pelapor yang hanya fotokopi kemudian segera dinaikkan tahapannya ke tahapan penyidikan, yang ujung daripada penyidikan itu akan ada tersangka. Disita oleh tes laboratorium forensik ya, hasilnya itu baru dijadikan dasar untuk menaikkan tahapan ke penyidikan. Oh benar, ini berarti ada apa, ternyata indikasinya ijazah ini adalah sudah digunakan untuk menghentikan Dumas penyelidikan. Tidak bisa dari Barreskrim dipinjam oleh Polda atau disita oleh penyidik Polda untuk melanjutkan kasus dugaan fitnah dan pencemaran. Harus disita oleh penyidik berdasarkan LP-nya, LP saudara Joko Widodo. Kami juga heran, aneh sampai hari ini tanya, tahu jawabannya. Sejak kapan proses penegakan hukum akses terhadap dengan pinjam? Hebat sekali saudara Joko Widodo ini. Kalau yang lainnya disita, kenapa ada pembedaan terhadap saudara Joko Widodo? Ijazahnya tidak disita oleh Barreskrim, hanya dipinjam dan kemudian dikembalikan. Dan karena itulah saat gelar perkara khusus Biro Wasidik ya, Barreskrim tidak bisa menunjukkan ijazah. Kenapa? Barang ini cuma pinjaman, harusnya kan disita. Kalau disita, saat Biro Wasidik bisa ditampilkan, Pak Roy Suryo bisa lihat dan ternyata asli, langsung Pak Roy Suryo minta maaf, ternyata asli, selesai. Faktanya kan nggak demikian. Terus ada narasi di bawah, kami nggak percaya, nanti dikhawatir kan nanti akan itu berarti nggak percaya kalau ijazahnya asli. Kalau ijazahnya asli, apa sih susahnya? Dipoto gak ada masalah, diuji berkali-kali juga dengan foto, dengan analisis apa sih, gak akan ada masalah gitu loh. Artinya mohon maaf hari ini jika perkara ini berlarut-larut, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, bukan karena klien kami, bukan karena kami lawyer, karena kami memang tugas dan tanggung jawabnya membela klien kami, tapi ini sumber masalahnya adalah saudara Joko Widodo sampai hari ini tidak mau menunjukkan ijazah yang disebutnya asli itu kepada kita semua. Jadi jangan dibalik-balik, jangan kita yang aduh, akarnya ada di sana. Dan yang terakhir, kami menegaskan bahwa proses yang ada di Polda Metro Jaya itu sebenarnya repetisi, pengulangan terhadap proses yang telah dilakukan oleh Barreskrim. Apa itu? Ya ini tidak ada transparansi, tidak menjamin kredibilitas, dan pasti tidak ada akuntabilitas. Dan itu yang kami jadikan dasar untuk mengajukan proses permohonan Dumas yang tiba-tiba gelar perkara sepihak oleh Barreskrim dan dihentikan. Dan hari ini Polda mengulangi gelar perkara sepihak. Ade Arifsan itu menyatakan bahkan intinya dalam semua. Makanya kami akan mempertimbangkan upaya hukum gelar perkara khusus lagi. Karena terus terang kami tidak mempercayai proses prosedur dan tahapan yang dilakukan Polda
di mana kami tidak dilibatkan setidaknya untuk tahu ini loh tahapannya, ini loh bukti-buktinya, ini loh prosesnya, prosedurnya, ini loh dasar kewenangan kami melakukan, ini loh hasil kesimpulan dari penyidik, proses penyidik loh tentang unsur-unsur yang tahu. Bersamaan dengan saudara Jokowi pulang seolah-olah ini kado untuk Jokowi, Pak Jokowi pulang sehat mungkin ya, ini ada kado tahapannya naik ke penyidikan. Nggak bisa sekalipun untuk yang adalah Indonesia. Selamat datang Pak Saididu. Hendri agak geser nanti ya. Juga apa namanya? Bu Kurnia mungkin agak nyembil sana aja biar tidak ada perempuan di sarang penyamun ya. Nah, gitu. Nah, Pak Saididu di tempatnya Bu Kurnia aja. Sini. Nah. Ya. Enggak, Bu Kurnia itu bisa. Nanti lewat sel situ ya. Lewat sana, Bang. Bang, ada akses dari belakang, Bang. Ah. Ini resiko kalau terlambat memang begini, Bang. Iya. Geser-geseran. Ya, ya. Oke. Masih ada satu lagi nggak? Mungkin ada satu geser untuk pengganti ya. Yang penting cukup. Jadi ketika kami rencana mengambil upaya hukum menggelar perkara khusus, itu adalah bagian dari proses agar dilakukan oleh saja terkait yang akan dilakukan tim kami nanti juga lanjut digelar perkara khusus. Kami dua hal yang berbeda. Gelar perkara kemarin itu hanya mengevaluasi proses yang sudah dijalankan Barreskrim, bukti baru apa yang dimiliki oleh makanya Pak Roy Suryo dan Pak Rismon itu masuk, itu bukan bukti baru yang dibawa, bukti sebelumnya dikirim ke Barreskrim bagian dari rumah tapi tidak diperiksa. Ini kan sudah ada motif kalau begitu, hanya memeriksa sesuatu yang menguntungkan dari pihak Joko Widodo yang kesimpulan adalah dihentikan, sementara dari Pendumas ditinggalkan. Makanya kita minta gelar perkara lagi, lalu dievaluasi apa yang hasil dari Barreskrim, termasuk kita ada bukti-bukti ahli, keterangan ahli yang kemarin belum sempat diproses oleh Barreskrim. Jadi begitu, tidak terkait novum atau bukti baru ya. Nah, adapun terkait bukti baru, nanti dengan pertanyaan ini ternyata temukan banyak dokumen, keterangan dan selebihnya yang makin menguatkan ijazah saudara ini. Mohon maaf untuk biar kita dulu, mungkin bisa dibacakan dulu oleh Pak Samsir Jalil. Sudah jadi nanti setelah ini pembacaan dulu.